Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Tanaman air bak permadani menghampar di atas aliran Kali Sadar di Kecamatan Magersari yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Minggu pagi. Tanaman yang menutupi Sungai Sadar ini menjadi ancaman saat musim hujan tiba. Salah satu warga setempat, Sentot Hasan, mengaku fenomena tumbuhnya tanaman air seperti kangkung dan eceng gondok di atas aliran Sungai Sadar terjadi setiap tahun di musim kemarau, hingga menutup sejauh 5 km. Tidak hanya menutup kangkung dan eceng gondok, di Sungai Sadar juga banyak ditemukan sampah berupa plastik dan bungkus makanan. Sampah dikhawatirkan warga akan menumpuk di jembatan dan pintu air saat musim hujan tiba. Jika itu terjadi, maka banjir akan mengancam warga di kawasan Desa Gebang Malang dan Desa Kepunanyar. Warga di Kelurahan Gunung Kedangan dan Kelurahan Meri berharap Pemkot Mojokerto dapat melakukan pembersihan tumpukan eceng gondok dan kangkung agar warga terhindar banjir saat musim hujan tiba. Di tengah semarak perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia terselip kisah pilu dari Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Di desa ini seorang nenek bernama Tirang harus bertahan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan sejak setahun terakhir, nenek berusia 60 tahun ini menumpang tinggal bersama cucu semata wayangnya di kandang ayam. Sehari-hari untuk menyambung hidup, Tira berjualan kue keliling. Penghasilannya paling banyak hanya Rp20.000 jika dagangannya habis terjual. Jika tidak habis terjual dagangannya, maka nasib nenek akan sedikit terbantu dengan adanya bantuan langsung tunai dari dana desa sebesar Rp300.000 per bulan. Kini nasib nenek Tira kembali terancam menjadi tunawisma lantaran kandang ayam yang ditempatinya akan digunakan kembali oleh pemiliknya. Nenek Tira berharap adanya bantuan dari pemerintah agar ia dapat memiliki rumah layak huni untuk menghabiskan sisa hidup bersama cucunya. Selanjutnya di Kota Tangerang, Banten, pemadam kebakaran harus berjibaku mengeluarkan ular sanca kembang yang melilit rangka atap tempat pemancingan ikan milik warga di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Minggu siang. Dan kita lihat ular sepanjang hampir 6 meter ini yang berbobot sekitar 30 kg sempat melawan saat akan diturunkan petugas. Petugas pun harus melilitkan lakban ke alat penjepit agar ular tidak menyerang. Akhirnya berkat tenaga 5 orang petugas, ular berhasil diturunkan dari rangka atap dan dibawa ke Mako BPBD Kota Tangerang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang menyebut besarnya ukuran hewan reptil ini menyulitkan upaya para petugas. Bahkan ular menjadi ular terbesar yang pernah ditangani petugas Damkar dan BPBD Kota Tangerang. Ular sanca kembang ini rencananya akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Sedikitnya 10 hektar tanaman padi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami gagal panen. Kondisi ini akibat kemarau panjang yang melanda Kabupaten Ponorogo. Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Ponorogo membuat 10 hektar sawah di Desa Klepu, Kecamatan Sooko, gagal panen. Pada Senin pagi terlihat tanaman padi berusia 3 bulan yang seharusnya siap panen justru mati mengering. Sungai yang menjadi andalan petani untuk mengairi sawah kering. Kekeringan pun membuat sawah menjadi tandus akibat tidak teraliri air. Krisis air ini juga membuat bulir padi menjadi hampa atau kosong. Para petani pun memilih membiarkan sawahnya dalam kondisi mengering hingga musim hujan tiba. Tanaman padi yang rusak dimanfaatkan petani untuk pakan ternak sapi miliknya. Pemerintah Desa Klepu mencatat krisis air ini membuat produksi padi di wilayahnya menurun hingga 20%. Rugi ini petani? Ya jelas lah rugi. Terus gimana? Banyak yang dibiarkan akhirnya tanaman padinya ini? Ya paling-paling buat kasih makan sapi, lembu itu. Kalau yang sudah nggak ada isinya. Karena airnya itu adalah kurang, di sini untuk panen padi itu ada penurunan hasil panen. Nah, rata-rata kalau kita global itu penurunan itu kira-kira antara 20%.